Loh, Bapak dari tadi Bapak? Alhamdulillah. Sudah nunggu lama. Sudah nunggu lama. Aduh, maaf tadi. Nunggu dari kemarin lah. Macet tadi Bapak jalannya. Jadi, mau ngobrol tentang apa? Oh iya. Kalau tidak salah sekarang tanggal 24 besok itu ada satu momen bagi para guru nih. Oke, hari ini bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol tentang Hari Guru 25 November nih? Boleh. Oke. Jadi, Boleh saya buka semua tuh? oh bosan. Matanya tidak apa? Bisa. Oke. Oke, jadi gini. Pastinya kita semua tahu pernah sekolah ya, Pak ya. Ya, Kita alhamdulillah. pernah sekolah mulai dari TK hingga perguruan. Maaf, peralat saya tidak TK. Oh, tidak TK. Oke. SD. Oke, maaf. Saya juga sama tidak TK. Oh ya, jadi kita jangan ngomong TK sih. Oke. Mohon maaf, kami tidak TK. Tidak TK langsung ya. Ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita ini. Oke, Bapak silakan perkenalkan diri dulu, Bapak. Nama atau Nama. segala-galanya? Nama semuanya apa yang perlu diperkenalkan silakan. Nama saya biasa dipanggil nama Amrul. Amrul. Pak Amrul. Sama berarti. Oh, ya, hampir sama kok. Sama. Sama. Ya. Saya juga Amrul. Tapi panggilannya kalau akrab di Nama bekennya itu Beken. Paman Jos, Paman Amrul. Itu nama sosmednya Paman Amrul. Kalau nama bekennya Jos. Oke, Paman jadi Jos. mau kenal kita bisa apa IG-nya biar Kalau IG-nya bisa lihat di sini Paman Amrul. Paman Amrul ya, Paman lurus Paman Amrul. Ya, Paman Amrul. Sambung semua ya, tidak ada hashtag apa tidak ada. Saya buat sambung saja lah. Oh, sambung sih. Oke. Jadi tadi Karena tidak perlu ada spasi di antara kita. wah, luar biasa. Tapi Paman Amrul ini kita sapa Paman Amrul ya, Paman Ya, Amrul ya. Paman Amrul saja. Dia ini salah satu kalau dibilang tanpa mereka kita tidak akan mengenal namanya sejarah. Sejarah kemudian tentang peraturan pemerintah karena beliau sendiri dia mengajar PPKN ya. Ya. Sekarang PPKN atau PKN? Kembali lagi ke PPKN kalau menurut saya. Oh, sekarang PPKN. Jangan sampai salah sebut PPKM ya. Bukan. Jangan sampai itu. Ada PPKN, ada PPKM. Oh, Kalau iya. PPKM itu ini sebentar lagi tanggal hari Sabtu ini kita akan diadakan lagi PPKM level 3 ya kalau tidak salah. Level 3 dulu. Seluruh Indonesia, padahal corona ini sudah tidak jelas lagi, tapi masih di PPKM. Kita ikuti saja lah Progres kemauan dari pemerintah ya? Oke. Pemerintah. Karena yang terbaik lah kita harapkan. warga negara yang baik adalah Iya. warga negara yang mengikuti aturan pemerintah. Iya, seperti itu. Oke. Jadi gini kita berbicara tentang Hari Guru Bapak, Hari Guru. Nah, yang pastinya kita semua manusia, khususnya kita para pelajar ini, kita memiliki satu guru yang idaman bisa dikatakan ya. Iya. Dalam hidup ya. Dalam hidup. Kira-kira saya ingin tahu Bapak guru idaman dulu waktu itu siapa? Apakah guru seorang wanita atau bukan? Sosok guru yang idaman seperti apa sih menurut Bapak? Kalau tentunya guru itu menurut saya sih ada dua ya. Ada guru yang membimbing kehidupan, ada guru yang membimbing dalam pendidikan. Ah ya. Ada yang datang terlambat. Menurut saya sosok guru ya mungkin tidak akan pernah terlupakan jasanya adalah seorang ayah. Oh, ayah. Kenapa sih saya katakan sebagai seorang ayah sosok guru itu? Karena jasanya itu mulai mendidik kita mulai dari mungkin belum bisa merangkak atau mungkin masih digendong, hingga merangkak, berjalan dan sekuat dan setangguh saat ini itu tidak lepas dari tangan-tangan ayah. Sosok ayah. Sosok ayah. Berarti Dan juga didukung oleh ibu lah. ibu Tentunya. berarti Orang tua. ucapan selamat Hari Guru Nasional besok tanggal 25 November besok ini berarti tidak hanya diperuntukkan bagi guru pendidik ya sekolah ya. Bisa juga untuk orang tua terkhususnya ya. Ya, Karena mereka sangat luar biasa mendidik anak-anaknya ya. setiap orang yang memberikan motivasi kepada kita itu adalah guru. Bagi saya itu adalah seorang guru. Berarti orang yang memberikan motivasi Ya. bahwa dia itulah guru. Tentunya motivasi yang baik, bukan motivasi yang tidak baik. Baik. Kalau menurut saya kata-kata yang tidak ada kata yang bisa diucapkan untuk seorang ayah kepada seorang ayah yang sudah membimbing kita, mendidik kita dari kecil. Selain doa dan doa. Oke. Kemudian menurut Bapak Amrul sendiri ya, pernah tidak mengalami suatu hal yang terkesan bagi Paman Amrul sendiri waktu kita sekarang berbicara tentang Hari Guru pendidikan ya. Ya. Kalau orang tua pastinya semua orang Iya, punya rasa terkesan tersendiri ya. Kita berbicara tentang dunia pendidikan ini Hari Guru pernah tidak ada momen yang membuat Pak Aman Amrul sampai sekarang tidak pernah melupakan. Mungkin dihukum guru kayak waktu di sekolah dulu
Nah, kalau pengalaman ini, berarti Ya. ini berbicara pengalaman ya. Nah, nah. Pengalaman sehingga tidak pernah melupakan bagaimana seorang guru itu mendidik kita sehingga kita bisa berdiri atau kita duduk sekali. Kita duduk seperti kita saat duduk ya, ini. kita. Ya. Kita tidak berdiri Kita sekali. tidak berdiri. Kita duduk. Artinya maksudnya berdiri dalam hal ya kita bisa setangguh ini mungkin sudah bisa menjadi seorang pendidik juga ya. Iya, iya. Itu tidak terlepas dari guru-guru killer. Guru killer ya. Guru ya. killer itu istilah Ya. kita pada saat itu guru killer. Beda dengan sekarang. Sekarang kalau guru killer masuk bui. Oh iya, dilapor ya. Iya, dilapor tentunya. Ya benar benar. Beda dengan kita dulu ya. Ya. Kita dulu itu mungkin setiap guru itu menyediakan senjatanya masing-masing, rotannya, entah rotan. kayu, rotan apa segala macam. Itu dipukul sampai kayu-kayu patah. Tapi kita tidak pernah mau melaporkan atau mengeluh. Bahkan kalau kita mengeluh, malah Dihantam tambah ya. dihantam tambah, malah disuruh lagi sama orang tuanya. Pukul Ah. tambah Pak, Iya, anggap benar, saja benar. anaknya sendiri. Iya, yang penting jangan Dan mati. itu merupakan sebuah proses untuk mendidik sebenarnya. Pendidikan, Karena benar. mendidik orang timur dengan orang timur channelnya ya? Iya, iya, iya. Mendidik orang timur itu dengan orang-orang di luar orang timur misalnya. Khususnya kita bilang NTT, Flores, Papua segala macam. Berbeda. Kalau iya berbeda sekali. Kalau tidak dengan kekerasan, anaknya tetap bandel. Oh. Tidak akan menuruti. Suruh kerja tugas hari ini, maka sampai dengan 2 tahun pun dia tidak akan kerja tugas. Kalau tidak ada Kekerasan, ya. kekerasan ya. Artinya Ini- kekerasan itu bukan untuk kekerasan apa, tapi untuk mendidik. Mendidik. Oke, jadi bagi orang timur kekerasan di sini bukan untuk bilang dendam, punya rasa dendam kepada murid, tetapi tidak. Mendidik. Tapi kami di sini kekerasan untuk mendidik. Karena orang timur kamu hanya dengan kata-kata itu tidak bisa. Ibaratkan gini, meja kalau hanya suruh pindah tanpa dipindahkan tidak akan pernah jalan. Itu watak orang timur gitu Bapak ya. Bijak sekali kamu ya. Saya dulu mantan. Gitu. Oh iya. Saya benar. Iya, Malah iya. di pengalaman di sekolah saya itu malah seperti itu Bapak. Ada yang juga guru saya itu pakai ekor pari. Ya ya. Hantam ini. Ketika kami pulang melaporkan orang tua, Bapak saya dipukul sama ini. Orang tua tetap datang ke sekolah, diantar langsung diserahkan kepada guru. Bapak Nah. silakan pukul lagi. Ya. Yang penting anak saya jangan sampai mati. Nah, karena apa? Orang tua yang di timur ini mereka yakin bahwa didikan guru itu ketika guru pukul untuk mendidik ya Pak ya. Iya iya. Bukan karena benci ya. Benci. Iya. Kalau anak sekarang gimana tuh? Kalau sekarang itu beda sekali ya. Kita sentuh sedikit saja gitu. Lapor. Kita tampar saja dengan 1 jari, bukan yang 5 jari, cuma 1 jari. Lapor. Orang tuanya datang ngamuk. Karena mereka tuh sebenarnya tidak tahu susahnya jadi seorang guru ketika di zaman yang modern sekarang ini ya. Dengan tingkah laku atau watak anak yang sekarang sudah mulai tercampur dengan era-era ini, era-era digital ini. Yang susah karena anak sekarang itu sudah Kontaminasi. terkontaminasi dengan game-game online Ya. segala macam itu. Jadi secara tidak langsung wataknya itu pun susah. Susah dikontrol Iya, ya. susah dikontrol. Oh, ya. Ini sebenarnya ya ini juga memasukkan buat orang tua di rumah ya. Ketika kita menyerahkan anak ke sekolah itu ya kita punya tanggung jawab di situ sebagai orang tua dan juga punya ya. Maksudnya jangan sampai kita cuma menyerahkan anak ke sekolah, tok sampai di rumah anak bebas. Berarti Artinya, orang tua, kontrol ya? orang tua sampai di rumah pun itu sebagai guru sebenarnya. Supaya ya dalam hal membimbing, mendidik. Benar-benar. Mungkin ketika dalam hal contohnya apa, mengerjakan tugas. Kalau cuma guru di sekolah saja yang mengontrol, susah. Setelah belajar di sekolah, pulang ke rumah, kembali bermain game online. Itu kan percuma. Banyak tugas yang terbengkelai, datang ke sekolah, mana tugasmu? Belum. Ini karena kurang didikan atau kurang pantauan dari orang tua. Orang tua artinya lepas tangan di rumah itu. Berarti Artinya bukan ini saya bukan semua orang tua seperti itu, ada beberapa, ada beberapa ya. beberapa kecil. Berarti secara tidak langsung bahwa guru itu hanya sebagai perantara ya. Iya, dulu Guru perantara. perantara untuk menyambung apa yang sudah dimulai oleh orang tua Iya, gitu ya. sebenarnya seperti itu. Jadi harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. berarti, Seharusnya Pak, seperti itu. Orang tua harus mendukung guru Ah, benar. karena yang namanya sudah masuk di dunia pendidikan. Tentunya orang tua tuh harus yakin bahwa anaknya akan menjadi orang yang ya. sukses. Orang sukses benar. Artinya segala yang dilakukan guru itu harus didukung. Mulai contoh kecilnya apa? Tadi PR, terus disuruh fotokopi. Mungkin kalau memang tidak punya buku, paling kita minta untuk fotokopi ya. Seharusnya di situ didukung. Artinya kalau memang
ada kekurangan, misalnya mungkin kekurangan ekonomi untuk mencukupi, dan bisa dikonfirmasi dengan guru. Benar. Mungkin pasti akan dibantu. Jadi jangan dilepas lah, jangan dilepas. Dikontrol terus ya, Ya, kan? dikontrol. Berarti anak-anak boleh main. Tidak Boleh. melarang Ya. anak-anak untuk bermain ya. Tetap bermain tetapi dibatasi waktunya ya. Ya tentunya harus dibatasi, jangan dibiarkan saja. Mungkin karena kalau kita dulu itu kan belajar dari pengalaman ya. Benar. Jam 9 ke atas itu TV sudah dimatikan. Waktunya Berarti buat tidur. semuanya tidur. Beda sekarang. Semua sudah pegang gadgetnya. Nah, gadget. HP ya. Gadget. Masuk kamar sekarang mungkin komunikasi antara anak dengan orang tua itu kurang. Kurang ya benar. Karena dulu kita cuma punya satu TV, di situ satu keluarga semuanya nonton satu TV. Ya. Gadget juga jarang ya waktu itu ya, jarang. HP jarang. Paling yang pegang tuh orang tua. Nah, Dan itu pun belum ada YouTube, belum ada game-game online segala macam. Kalau dulu, kalau sekarang kan semua masing-masing di kamar, semua punya data, punya wifi, akses apapun Sibuk bebas, sendiri ya. bebas. Bahkan sampai akses ke situs-situs yang tidak lazim, yang tidak layak seharusnya untuk dalam usia-usia yang masih siswa lah, sebagai siswa Siswa. yang tidak layak. Tapi kita kan tidak tahu karena kurang kontrol dari orang tua. Setelah masuk kamar, kunci kamar, ya sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan, entah tidur, belajar atau main game atau mau apa, kan kita tidak tahu lagi. malah anak-anak sekarang tuh untuk disuruh belajar susah Bapak ya? Pak Amr ya? Susah sekali sekali ya. Cuman ya dari 100 kita hitungnya paling yang Hanya beberapa rajin saja. ya 40 lah, 60-nya itu yang awal lah. Oke, dengan perkembangan zaman sekarang nih Bapak ya, kita berbicara tentang posisi guru yang sebenarnya. Iya. Kalau belajar dari pengalaman itu posisi guru memang dia bukan diangkat tidak sih. Dia memang benar-benar orang menganggap memang benar-benar di posisi guru yang sesungguhnya. Di mana tugasnya dia mendidik anak. Nah, tugasnya mendidik dan mendidik anak. Iya, iya. Ketika dia memberikan arahan atau motivasi kepada anak, kalau kita bicara tentang pengalaman ya, Iya, iya. itu hampir semua berapa persen sekian persen itu anak-anak mengikuti hal itu. Sedangkan kalau kita berbicara posisi guru di zaman sekarang ini, seakan-akan guru itu disepelekan ya, benar tidak ya? Ya, hampir benar sih. Contohnya seperti ini, murid-murid seakan-akan sekarang ini kita bercara ini, seakan murid itu kebanyakan melunjak, tidak pernah menghargai apa yang guru sampaikan. Ketika dipukul, kemudian sedikit lapor ke polisi dan lain sebagainya, macam-macam yang diajukan. Sedangkan maksudnya guru kan mendidik. Nah, sehingga saya sampai berpikir gini, ada pepatah mengatakan guru itu digugu dan ditiru Bapak ya. Tetapi katanya guru itu digugu ditiru, tapi nyatanya guru itu digugur dan diruntuh. Dan juga digusur. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang digusur juga. Ya. kita takut, ini hanya quote saja. Kita takut seperti itu Bapak. Iya, iya. Kira-kira di momen Hari Guru ini Bapak, pesan sedikit sebelum kita akhiri Bapak, pesan buat orang tua dan juga siswa agar bisa lebih menghargai guru seperti apa. Kemudian posisi guru, motivasi buat guru lah intinya, biar tetap semangat dengan perkembangan era globalisasi pada saat ini. Oke, yang pertama mungkin motivasi dulu ya buat siswa-siswi ya mungkin selama ini di bawah naungan seorang guru, kita ngomongin di sekolah sekarang ya. Yakinlah apa yang diajarkan oleh guru, apa yang dididik oleh guru itu adalah yang terbaik, baik secara mental, secara psikis maupun secara pendidikan sendiri, secara maksudnya apa yang diajarkan itu merupakan hal yang baik untuk ke depanmu. Jangan berpikir sekolah itu datang, absen, pelongo-pelongo bahasa siapa ya? Pelongo-pelongo. Celingak lah, Oh, celingak sana lihat sini, bongong sini lah. Bel pulang. Pulang. Jadi pulang itu tidak ada membekas sedikit pun materi yang disampaikan oleh guru. Itu Iya. jangan sampai seperti itu. Makanya manfaatkan benar-benar. Ketika datang ke sekolah itu niatkan. Ketika mengangkat tali sepatu, memasang kancing baju, itu harus benar-benar diniatkan. Ya Allah, saya niat untuk mencari ilmu di sekolah. Jangan sampai pulangnya datang dengan kosong, datang dengan kosong, pulang pun dengan kosong. Habisin duit orang tua itu kesannya. Kan kesian kalau misalkan kalau orang tuanya mungkin minta maaf ya kalau di standar ekonominya kita rata-rata NTT ini kan seperti itu kan, ekonomi ke bawah. Tolong Pak. Menengah ke bawah ya. Kadang mungkin yang profesi sebagai nelayan, ojek, bukannya mendiskreditkan juga punya pekerjaan ya. Itu memang pekerjaan yang halal, cuman di satu sisi kita sebagai anak melihat bahwa pekerjaan orang tua itu sangat berat. Kalau misalkan orang lain harus melawan badai, gelombang segala macamnya,
yang objek harus melawan terik matahari, dan kadang di era pandemi ini penumpang agak berkurang. Jadi benar-benar harus kita merasa iba terhadap perjuangan orang tua itu, yaitu dengan sekolah yang rajin, belajar yang giat. Terus untuk guru sendiri tetap semangat di era pandemi ini, lebih semangat lagi, dan di era digital pun harus lebih fokus dan tetap semangat. Intinya sebagai seorang guru tuh harus semangat apapun yang terjadi, mau era pandemi, mau setelah pandemi, tetap semangat lah. Karena tugas kita ini sangatlah berat, sangat berat, dan sangat mulia. Dan kita mendidik orang dari nol, mendidik orang yang sukses. Oke. Luar biasa sekali, sebenarnya kita masih ingin berbincang-bincang dengan Paman Amrul, tetapi karena jadwal begitu padat Paman ya. Pada habis ini langsung ke stasiun sebelah. Stasiun sebelah ya. Stasiun. Oke, jadi pada intinya bahwa tetap semangat bagi para guru karena kalian adalah satu-satunya pahlawan tanpa tanda jasa yang mampu memanusiakan manusia. Salam dari saya, Orang Timur 313. Semoga para guru tetap semangat dan sukses ya. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru 25 November 2021. Salam. Terima kasih Bapak Amrul. Ya. Oke, Anda luar biasa sekali. Saya lama